Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bertemu lagi bersama Pak Fikri dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang perilaku mandiri. Nah, kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata mandiri ya. Oke. Untuk itu, mari sama-sama kita mulai pembelajaran ini. Diawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Siapkan alat tulisnya ya, Nak. Nah, perilaku mandiri artinya mau berusaha atau melakukan sendiri apa yang bisa dilakukan tanpa harus menyusahkan orang lain. Lawan dari sikap mandiri adalah manja. Orang yang manja itu tidak mau berusaha sendiri meskipun dia mampu melakukan sendiri. Selalu menyuruh dan menyusahkan orang lain. Nah, dari pengertian mandiri ini, menurut kalian pribadi, kalian sudah termasuk orang yang mandiri atau belum? Sendiri ya. Sikap mandiri adalah sikap yang terpuji, maka harus selalu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan sikap manja adalah sikap tercela, jadi kita harus menghindari dan menjauhinya. Nah, jadi berlaku mandiri atau bersikap mandiri itu adalah salah satu perilaku yang terpuji. Nabi Muhammad contohnya Nabi Muhammad sejak kecil beliau sudah ditinggal ayahnya karena ayahnya sudah meninggal pada saat Nabi Muhammad masih dalam usia kandungan. Kemudian Nabi Muhammad juga ditinggal oleh ibundanya pada usia 6 tahun. Kemudian ditinggal lagi oleh kakeknya. Sehingga dalam masa tersebut Rasulullah melakukan segala sesuatunya sendiri ya. Rasulullah dari kecil sudah dilatih oleh Allah untuk mandiri. Menjadi yatim piatu sejak usia dini menjadikan Nabi Muhammad pribadi yang mandiri. Nah, karena sikap kemandiriannya, Nabi dikenal sebagai pekerja keras, jujur dan disiplin serta sabar. Nah, jadi perilaku mandiri ini adalah salah satu perilaku yang dicontohkan oleh Nabi. Contoh ketika kalian mengerjakan tugas. Nah, kalau anak yang mandiri insya Allah tidak butuh bantuan orang tua untuk mengerjakannya ya. Oke, selanjutnya hadis yang menyatakan bahwasannya ada kaitannya dengan sikap mandiri. Hadis yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh seseorang dari kalian yang mengambil talinya, lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya. Kemudian dia menjualnya, lalu Allah mencukupkannya dengan kayu. Itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik itu manusia untuk memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari dari Zubair bin Awam. Nah, dari hadis tersebut menjelaskan bahwasannya Allah lebih mencintai lebih memilih orang-orang yang berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhannya, bukan hanya uang, kebutuhannya apa saja. Jadi Allah melihat usahanya, Allah akan menilai usahanya daripada harus meminta-minta, mengemis ya. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa melakukan hal itu secara sendiri, udah lakukan saja. Nggak harus minta tolong mbaknya, nggak harus minta tolong ibunya ya. Oke, kita lanjutkan.
Contoh perilaku mandiri. Nah, perilaku mandiri itu ada banyak ya. Ada yang perilaku mandiri di sekolah, ada juga yang di rumah. Nah, yang pertama merapihkan pakaian. Nah, merapihkan pakaian ini salah satu perilaku mandiri yang bisa kalian kerjakan di rumah. Kemudian yang kedua, merapihkan tempat tidur ya. Rapihkan tempat tidur ketika kita sudah tidur, bangun, nah kita rapihkan tempat tidurnya. Ini salah satu perilaku mandiri. Yang ketiga, memakai pakaian dan sepatu. Nah, masih ada di sini yang berangkat ke sekolahnya dipakaikan seragamnya. Ya, jangan ya, mulai dari sekarang kalian harus belajar untuk mandiri. Selanjutnya, menyiapkan makanan sendiri. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh perilaku mandiri ya, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Sikap anak yang mandiri, yang pertama sikapnya ya, tidak suka menyuruh atau menyusahkan orang lain. Jadi selagi dirinya bisa dikerjakan sama dia. Terus yang kedua, tidak suka manja ya. Artinya tidak suka menyuruh-nyuruh atau tidak suka untuk diminta bantuan ya, minta tolong ini tolong itu gitu. Padahal dia bisa ya. Yang selanjutnya, mampu mengurus diri sendiri. Artinya kalian bisa mengurus segala keperluan sendiri ya. Ini sikap anak yang mandiri. Kemudian giat berusaha atau belajar sendiri tanpa disuruh. Jadi kalau misalnya kalian belajarnya masih disuruh-suruh, artinya kalian belum termasuk anak yang mandiri ya. Ngerjain tugas harus ditungguin, kalau nggak ditungguin nggak dikerjain. Belajar harus diingetin, kalau nggak diingetin nggak belajar. Berarti bukan anak yang mandiri itu ya. Manfaat mandiri. Manfaat perilaku mandiri yang pertama, memupuk tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawabnya ya. Entah itu dia membersihkan kamarnya sendiri, mencuci piringnya sendiri, atau yang lainnya. Yang kedua, memecahkan masalah. Orang yang bersikap mandiri insya Allah akan mudah untuk memecahkan permasalahan ya. Kemudian yang ketiga, berpikir kreatif dan banyak ide. Nah, orang yang mandiri salah satu kebanggaannya ini ya, bisa memecahkan banyak masalah ya, kemudian berpikir kreatif dan banyak ide. Jadi nggak kehilangan akal untuk melakukan atau untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang selanjutnya, percaya diri yang kuat. Nah, pede ya, orangnya pede, gak maluan. Kemudian meningkatkan keterampilan mengambil keputusan, berpikir kritis. Nah, ini adalah manfaat ketika kita melakukan atau melaksanakan perilaku mandiri. Ini beberapa manfaat yang akan kita dapat. Selanjutnya kita masuk ke sesi pintar PABP. Nah, mari sama-sama kita simak pertanyaannya ya. Perilaku mandiri adalah, nah apa tuh? Silahkan kalian tulis ya. Selanjutnya, contoh perilaku mandiri di rumah adalah, nah perilaku mandiri yang biasa kalian kerjakan di rumah atau apa saja. Nah, kalau tadi di rumah, sekarang contoh perilaku mandiri di sekolah adalah, nah kira-kira apa? Selanjutnya, manfaat sikap mandiri yaitu, silahkan kalian tuliskan manfaat sikap mandiri ya. Selanjutnya yang keempat, sikap mandiri, sikap anak mandiri yaitu, nah tadi gimana aja tuh sikap dari anak-anak yang mandiri, bisa dilihat. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Bapak langsung ya. Baik, kita tutup dengan membaca istighfar, doa penutup majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Salam untuk kedua orang tua kalian. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.